Oke, penjelasan tadi ya. Perkawinan beda agama di Indonesia ini masih membingungkan. Boleh atau tidak suatu perkawinan beda agama terjadi di Indonesia? Itu men. Meskipun ada beberapa jalur yang dipilih, nyatanya di undang-undang kita masih belum ada aturan terkait dengan beda agama, perkawinan beda agama. Itu. Oke, saya pertama mau minta tim pro untuk menyampaikan suatu pikirannya terkait dengan pernikahan beda agama. Saya beri waktu 5 menit untuk menyampaikan. Setelah itu baru 5 menit selesai, silakan dibantah oleh pihak kontra. Oke, silakan. Siapa bro? Siapa? Kamu buat? Oke, 1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tim Pro akan menyampaikan apa pendapat saya sendiri. Kalau menurut saya putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya itu menurut saya sah-sah saja karena kembali ke hak dan asasi manusia yang dimana kedua pasangan tersebut, kedua orang tersebut mempunyai hak untuk menikah walaupun itu beda agama, dan haknya dia itu untuk mendapat sebuah izin dari pengadilan negeri tersebut, dan kewajibannya yang dia kan sudah menyelesaikan dokumen-dokumennya dan juga tidak melanggar undang-undangnya. Nah, itu menurut saya. Silakan berapa lain? Bro, silakan. Masih ada waktu 3 menit. Mungkin masukan dari saya sedikit ya mengenai pernikahan beda agama itu tidak jadi akibat pernikahan beda agama ini tidak kembali yang seperti yang dijelaskan tadi, tidak memiliki undang-undang atau masih bingung tentang undang-undang itu, maka itu pernikahan beda agama ya kalau tidak diatur di dalam hukum, bagaimana kita sebagai negara hukum yang hukum itu sifatnya memaksa dan mencakup semua, jika itu tidak diatur di dalam hukum ya bisa dijalankan sah-sah saja karena tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Ini itu bisa. Silakan, ada waktu 2 menit untuk menambahkan. Gak ada? Mbak Jj? Gak ada? Oke, kalau gak ada selesai. Silakan tim kontra untuk menyampaikan kontradiksinya terkait dengan apa pikiran di dalam kelompok bro. Silakan, langsung. Siapa? Ganjar, ya silakan Mbak. Ya, baik, kami dari tim kontra tidak setuju karena dalam perkawinan itu tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tapi juga harus dilihat dari aspek spiritualnya. Karena spiritual dan sosial, karena agama menjadi landasan utama bagi per individu. Nah, di sini ada tulisan suatu perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, di mana jika dikaitkan dua insan ini berbeda agama pasti memiliki dua aturan yang berbeda, di mana di dalam Islam itu sudah dijelaskan ayat 221 Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah itu memberikan tuntunan bagaimana cara memilih pasangan yang benar. Menurut saya, kita mengikuti cara yang kedua dari Pak Zen yang
yang dibicarakan terlebih dahulu, di mana suatu pasangan itu harus menundukkan salah satu agamanya, melunak, entah itu dari pihak istri ataupun dari pihak suaminya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari tim kontra. Sebelumnya saya ingin menambahkan dari tim kontra bahwa dalam perkawinan benar yang dikatakan Mbak Anjar tadi, kita tidak hanya melihat dari aspek formalnya saja, tapi kita juga lihat apa akibatnya apabila perkawinan itu tetap terjadi dan dilakukan dan juga disahkan. Karena bagaimanapun juga dalam rumah tangga itu harus ada imam gitu. Jadi apa yang akan terjadi ketika semisal dalam satu rumah itu ibadahnya juga masing-masing gitu loh. Seperti yang juga dikatakan di Al-Quran bahwa harus sama-sama satu insan begitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh dalam kelanjutan berkeluarganya sendiri, dan juga agar tidak banyak oknum yang menjadikan kesempatan ini menjadi kesempatan untuk oknum berikutnya yang ingin melakukan pernikahan beda agama seperti itu. Coba. Saya menanggapi pernyataan dari Mbak Anjar, mungkin kita ini beda agama, tapi kembali lagi kita ini bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi negara hukum. Kita diatur oleh hukum. Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari tim kontra untuk undang-undang mana yang mengatur tentang pernikahan itu tidak boleh beda agama. Untuk pernyataannya Mbak Santi, untuk pernyataannya Mbak Santi itu beda keyakinan. Misal itu kan kalau beda agama mungkin itu di awal-awal udah ada seperti perjanjian itu, atau seperti ada syarat-syarat yang harus dilakukan di dalam rumah tangga itu, atau seperti membuat aturan di rumah tangga itu. Mungkin itu di beda agama, jika saling menyintai mungkin sudah ada persetujuan antara kedua pihak yang tidak menimbulkan perselisihan antara kedua pihak itu. Mungkin menambah dari pendapat Dani, itu kan yang di pengadilan Surabaya itu putusannya antara agama Islam dan non Islam. Kan itu yang dipermasalahkan itu, dan jika suatu pasangan yang sama-sama non Islam misalnya ingin menikah beda agama, misalnya contoh agama Buddha dan agama Kristen, apakah itu masih dipermasalahkan di negara kita ini? Kan yang di pengadilan Surabaya itu yang dipermasalahkan adalah yang Islam dan non Muslim. Itu gimana menurut tim kontra? Tim kontra. Kenapa dong? Membantah dari argumennya Mas Dani, di mana di Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama, di mana sudah dijelaskan agama Islam itu tidak memperbolehkan suatu individunya itu melakukan pernikahan itu berbeda agama. Sudah dijelaskan dalam ayat 221 Al-Baqarah tersebut. Maka dari itu
kita sebagai warga negara Indonesia khususnya beragama Muslim harusnya menuruti hal tersebut. Seperti itu. Memang di undang-undang itu tidak dijelaskan pernikahan beda agama, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan agama dan kepercayaannya tersebut. Dan di Islam itu kan tidak diperbolehkan seperti itu melakukan pernikahan di luar agama, di mana harus saling satu agama seperti itu agar kelanjutan kehidupannya itu ke depannya lebih baik seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari tim kontra? Oke, dari sebelum saya lanjut, saya minta selesai di sini. Saya minta untuk tim kontra sekarang untuk menyampaikan pikirannya terkait dengan bagaimana pernikahan beda agama. Ya, itu. Silakan siapa yang mau berargumen? Tetap saya beri waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Siapa? Inor. Nanti ditambahkan aja. Apa? Siap? Oke, silakan. Oke, baik. Di sini saya dari tim kontra yang menentang adanya perkawinan beda agama. Jadi, kenapa saya tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama? Ada sebab-sebab yang pastinya menjadi alasan saya. Yang pastinya nomor 1 itu demi keberlangsungan keluarga itu sendiri. Yang kedua adalah nantinya akan ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan pernikahan tersebut untuk menyatukan cintanya, menyatukan niat baiknya yang menurut negara Indonesia yang mayoritas warganya itu Muslim itu sangat dilarang begitu. Kemudian selain itu pernikahan beda agama juga menurut saya itu tidak ada tidak ada sisi baiknya gitu menurut agama Islam, karena saya agama Islam. Dan juga bagaimana nantinya ketika pernikahan itu tidak berjalan seumur hidup. Maksudnya ada kemungkinan nanti di suatu pernikahan itu terdapat perceraian. Juga bagaimana nanti prosedur yang akan dilakukan ketika perkawinan beda agama itu berakhir dengan perceraian begitu. Menurut saya juga itu juga mempersulit bagaimana kemudian pengadilan juga memutuskan hal tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari tim kontra, teman-teman? Maka ada waktu 3 menit menambahkan. Mustafa. Sebenarnya. Silakan. Ada. Ajar, Nur. Saya begini. Ada. Selesai. Ada. Silakan saya minta untuk tim plus membantah bagaimana pendapat dari argumentasi terkait dengan tim kontra. Silakan, siapa? Ya, baik. Untuk menanggapi dari argumen Pak Sakti, nikah perkawinan beda agama di Indonesia kan gini, kita kan hidup di negara Indonesia. Semuanya negara Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Baik beda suku, beda ras, beda agama, tapi tetap satu tujuan. Gitu. Jadi boleh, menurut saya, asalkan memakai cara yang sudah disebutkan dari Pak Zen tadi. Syaratnya dan kan
perkawinan yang sah itu yang kata Pak Santi itu tadi, yang menurut agamanya masing-masing kan, agama masing-masing. Maksudnya kalau di agama Islam tidak diperbolehkan beda perkawinan beda agama itu, jadi ya tidak boleh. Tapi kalau di agama Islam boleh, tetap boleh meskipun beda agama. Atau Bang Dani bisa menambahkan. Silakan Dan. Saya akan menambahkan ya kembali lagi yang tadi, meski kita mayoritas Islam tapi kita tidak bisa untuk menjadikan negara kita negara Islam, tetap kembali ke negara hukum. Bagaimana ya dari tim Komtra menanggapi tentang suatu putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama itu? Silakan. Ditanggapi. Silakan, Mbak. Oke, baik. Seperti yang telah kita bahas tadi ya, hukum di Indonesia memang belum masih ada yang real mengenai dibolehkannya atau tidak dibolehkannya menikah beda agama. Tetapi sebelumnya masyarakat Indonesia itu juga harus memiliki agama, bukan? Seperti yang tercantum di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap manusia itu memiliki keyakinan dari agamanya masing-masing, tidak harus Islam memang. Tetapi dalam agama yang lain, seperti yang kita ketahui ya, agama Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi juga di agama-agama lain juga tidak memperbolehkan seperti itu. Nah, untuk mengenai hukum negaranya sendiri ya, hanya memperbolehkan mengenai salah satunya saja yang ikut ke agama yang lain seperti itu. Jadi menurut agama yang lain tidak harus Islam seperti Kristen, Hindu itu juga tidak memperbolehkan penganutnya untuk melakukan pernikahan beda agama. Silakan. Kalau di Indonesia tidak diperbolehkan nikah beda agama, itu semuanya negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu atas tidak berguna bagi kita. Kan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Meskipun kita beda agama, kalau kita mau tujuannya untuk menyatu atau menikah, itu kan boleh. Kalau mengikuti apa semuanya dari Bhinneka Tunggal Ika. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengikuti dari Reza Sohib yang menyatakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya Keras. Juga keras. sebenarnya semboyan tersebut tidak diimbang dengan undang-undang keislaman, karena di dalam Islam sudah sangat jelas tentang adanya sebuah pernikahan yang mana telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 221. Di sana sudah tegas melarang umat Islam untuk menikah lintas agama. Apalagi di dalam agama-agama lain sudah pasti tidak diperbolehkan. Kalau Anda memang berlandaskan dengan semboyan tersebut, menurut saya tidak dinilai sama sekali. Seperti itu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain mau menanggapi. Saya juga ingin menambahkan, cukup menarik tadi perkataan Mas Solihen bahwa apabila pernikahan beda agama ini dilakukan, maka lantas Bhinneka Tunggal Ika itu nggak berfungsi. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya tentang pernikahan saja, begitu. Bahkan aspek-aspek lain terhadap perbedaan suku, ras, dan apapun segala macam itu juga yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya pernikahan saja. Seperti kalau misalkan kita kembalikan lagi ke undang-undang kita, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, apakah undang-undang itu tidak berlaku? Samakan saja terhadap Bhinneka Tunggal Ika itu. Bagaimana menurut Anda?
ingin membantah dari argumen saudari Santi. Saya pernah sedikit melihat sebuah artikel, ada yang menyampaikan itu dalam bukunya Amir Nuruddin dan Ahmad Ashari Ahmad menyampaikan dalam hukum perdata Islam itu tidak menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu menyatakan rukun perkawinan itu seperti apa. Mungkin tim kontra bisa menyampaikan atau menyebutkan apa sih rukun perkawinan yang sah menurut undang-undang itu. Saya mau menambahkan, mungkin tadi kan ada yang bilang apa dari Kristen juga diperbolehkan, mungkin bisa menyebutkan tidak diperbolehkan, mungkin bisa menyebutkan undang-undangnya atau dalil-dalilnya yang ada di umat Kristen itu. Silakan ditanggapi. Sudah. Bingung kan? Oke. Setelah saya baca ya di salah satu artikel, saya menemukan bahwa dalam Alkitab pada agama Kristen di sini menyebutkan bahwa agama Kristen Protestan pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak diperbolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Mungkin di sini sudah cukup jelas menjelaskan bahwa di dalam agama Islam Kristen itu juga melarang adanya pernikahan berbeda agama. Seperti itu Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan dari Pak Santi, saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Karena kenapa? Di dalam Kristen, sebelumnya saya bukan Kristen tapi Islam. Suatu pernikahan bukan sekedar cinta antara laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana cinta tersebut mempunyai dasar yang teguh, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya dalam suatu pernikahan itu tidak hanya cinta suami istrinya. Di dalam pernikahan itu ada agama, dan di agama Kristen ini mempunyai Tuhan Yesus dan harus mencintai Tuhan Yesus. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke yang tadi ya, tapi saya masih bingung. Di agama Islam tidak diperbolehkan, di agama Kristen juga tidak diperbolehkan. Tapi mengapa Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama itu atas dasar apa? Begini. Makanya kami menanyakan kenapa Anda setuju terhadap keputusan pengadilan tersebut. Artinya gini. Artinya ini tim pro sudah terkontaminasi terkait dengan argumentasi tim kontra, ya kan? Mereka bingung terkait dengan Mas, silakan. Saya mempunyai win-win solution dari diskusi ini. Bukan pro, bukan kontra. Maksud saya di sini adalah hasil dari diskusi ini mengandung akibat kekosongan hukum, yaitu diantaranya menolak dan diterima mungkin. Ingin menyanggah dari yang argumen sebelumnya dari saudari Santi dan juga saudara Subaidia bilang yang memang itu meskipun dilarang dalam agama Islam dan juga Kristen,
menurut saya yang seperti disampaikan awal yang disampaikan oleh Pak Zen di awal tadi, yang dimana apabila ingin melakukan pernikahan beda agama itu ada solusinya, yaitu salah satu pihak atau salah satu pasangan itu masuk ke agama, entah itu suaminya atau istrinya. Dan itu menurut saya itu sah-sah saja meskipun menurut kepercayaannya itu salah, tapi kan dia itu punya hak dan punya haknya tersendiri untuk memilih agama mana yang akan dia anut. Ya, yang kembali ke Pancasila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila menurut orang itu mau untuk masuk ke agama salah satu pasangannya itu, ya menurut saya itu sah-sah saja. Itu kita itu tidak bisa menuntut bahwa dia harus tetap beragama seperti agama yang dulu. Itu menurut saya. Tapi itu gimana kalau misalnya kayak di pengadilan Surabaya itu kan menyatakan pernikahan beda agama itu tidak boleh. Nah, terus menyatakan saya kan. Terus kalau misal di suatu pasangan itu memiliki agama yang berbeda, terus kalau pasangan itu tidak ganti agama itu gimana? Kan katanya kan kalau semisal ya itulah. Dari inti dari tim kontra ini sudah dijelaskan ya, di mana contohnya kita mengambil dari agama Islam dan agama Kristen, di mana agama Islam itu tidak memperbolehkan pernikahan berbeda agama, dan juga di Kristen juga tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Dan bagaimana kalian kontra terhadap pengadilan Surabaya yang mensahkan pernikahan tersebut seperti itu? Ya, dari tim pro. Saya ingin jawab dari Anjar. Bagaimana kita menanggapi tentang pengadilan Surabaya yang saya ini ya kan perkawinan ini tidak diatur di dalam undang-undang. Jadi kita menjalankan sah-sah saja gitu. Intinya gitu. Jika di dalam undang-undang ada perkawinan yang menjelaskan perkawinan beda agama itu tidak dibolehkan, maka itu bisa dilarang oleh hukum positif kita. Gitu. Intinya gitu. Di sini saya ingin menambahkan dari pernyataan dari Mas Dandi ya. Di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Dilihat dari sudut pandang undang-undang perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu dapat menikah dengan sah jika agama yang dianut oleh kedua mempelai tidak sama atau sama. Oleh karenanya, setiap masyarakat yang ingin mewujudkan pernikahan itu harus memahami tentang hukum agama yang berlaku. Ya, saya ingin menanggapi dari Mbak Setlin bahwa tadi bilang pernikahan itu boleh asal dilakukan dengan hukum agama masing-masing. Namun yang terjadi itu yang di Surabaya itu adalah agama Islam dan juga Kristen. Jelas-jelas sudah di Islam itu dilarang, di Kristen juga dilarang. Maka atas dasar apa mereka melangsungkan perkawinannya, dan siapa yang anggaplah kalau di Islam itu siapa yang menjadi penghulunya begitu, Yang mengesahkan pernikahannya itu seperti apa? Menanggapi jawaban dari atau argumen dari Pak Santi, seperti yang di pernyataan awal tadi, bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang itu ada dua kemungkinan.
bisa dilakukan atau boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu menurut saya itu sah, kan itu tidak diatur. Jadi pasangan itu bisa memilih untuk melakukan perkawinan tersebut. Jadi menurut saya itu tidak salah. Begitu. Ya, menanggapi dari Mas Ibat, di mana kalau menanggapi Mas Ibat, di mana yang di pengadilan Surabaya itu kan antara Islam dengan Islaman ya. Di mana kalau Islam itu kalau pernikahannya itu ada penghulunya, dan di Kristen itu biasanya kalau pernikahan itu di gereja. Bagaimana dia menyatukan kedua insan tersebut menjadi satu? Karena dari aspek keduanya itu sudah berbeda seperti itu, dan sama-sama dilarang sesuai dengan agamanya masing-masing. Kenapa Pengadilan Negeri Surabaya itu nekat mengesahkan pernikahan tersebut jika menurut agamanya itu tidak diperbolehkan? Karena di dalam perkawinan ini bukan hanya dia mencintai seseorang, tetapi juga harus memiliki kesiapan agama dan mentalnya seperti itu. Saya sedikit membantah dari saudara Musibah. For we information, pada Jumat 24 Juni 2020 saya membaca artikel PN Surabaya digugat karena kabulkan permohonan nikah beda agama. Kalau itu tidak salah, kenapa bisa digugat? Seperti itu. Karena artinya itu salah kalau sudah digugat. Ada yang salah. Menanggapi pernyataan dari Mas Subay, itu kan apa? Tidak bisa dispekulasikan perbuatan itu benar atau salah. Kita itu tidak bisa langsung menghukum perbuatan itu benar atau salah. Bahkan perbuatan benar pun bisa disalahkan dan perbuatan salah pun bisa dibenarkan. Itu menanggapi dari argumen dari saudara Subaidi. Dan untuk menanggapi argumen dari saudari Anjar, jika ditanya penghulunya siapa atau siapa yang mengawinkan dua insan tersebut, kan kita kembali ke tadi, ada solusi di mana jika kedua insan tersebut ingin menikah atau melangsungkan sebuah perkawinan, yang dimana solusinya itu salah satu pihak itu masuk ke salah satu agama dari kedua pihak itu. Dan di pengadilan agama tersebut tidak, dan di pengadilan tinggi Surabaya itu, pengadilan negeri Surabaya itu salah satunya tidak menunduk terhadap agama masing-masing gitu. Jadi agamanya itu masih kekeh berdua, tetapi masih disahkan sama pengadilan agama. Di mana di dalam perkawinan ini yang dari bilangnya dari haram menjadi kehalal kan ya, dan dari masing-masing agama tersebut kan sudah dijelaskan agama Islam dan non-Islam itu memiliki perbedaan peraturan dalam pernikahan seperti itu. Jadi bagaimana jika keduanya itu melanggar terus melakukan pernikahan tersebut, kan jadi dari haram kan menjadi tidak halal, jadi haram-haram terus seperti itu. Bagaimana Anda bagaimana Anda menyetujui hal tersebut seperti itu? Silakan Mas Andi. Saya mau jawab pertanyaan dari Mbak Rani. Bagaimana kita menyetujui itu? Ya, ini sebenarnya muter-muter. Kembali lagi, kita itu bukan negara Islam. Tidak ada unsur-unsur di dalamnya tentang Islam, atau bukan negara agama kita, tapi negara hukum, negara yang diatur dalam hukum. Bagaimana kita menyetujui pernikahan itu? Karena kita tahu itu tidak diatur dalam undang-undang. Jadi pernikahan beda agama itu sah-sah saja dijalankan. Oke, silakan Banjar. Lanjut. Kita lagi. Iya. Menanggapi dari Mas Dhani, sah-sah saja. Karena
contohnya juga, dimana kalau dua insan melakukan pernikahan tanpa satu agama itu kedepannya kayak dia itu akan rancu seperti itu. Dia akan memiliki, karena mereka itu sudah memiliki keyakinan yang berbeda dari aspek agamanya. Karena pernikahan tidak hanya dilihat dari kita mencintai seseorang, tetapi juga harus dari agamanya masing-masing seperti itu. Dan di Islam kan juga dijelaskan tidak boleh, dan juga di non-Islam tidak dikatakan juga tidak boleh seperti itu. Jadi kekeh ya, kita emang muter-muter di sana. Kami dari tim kontra juga heran mengapa pengadilan Surabaya itu mengesahkan hal tersebut seperti itu. Kami di sini dari tim kontra itu bingung kenapa kayak gitu. Karena kita lihat dari kedepannya, apabila dua insan itu digabungkan itu akan kayak memiliki bakal ada kontroversi antara agama seperti itu. Ya, sedikit menambahkan ya dari teman saya. Lagi-lagi kita harus melihat bagaimana kedepannya pernikahan itu akan dijalankan, apa akibat yang akan ditimbulkan. Menikah beda agama itu menurut saya jangan egois lah, itu merupakan keegoisan mereka ingin bersatu tapi tidak ingin menyatu di agamanya begitu. Mereka juga harus berpikir bahwa dalam pernikahan itu mereka juga nantinya akan mempunyai keturunan. Lah, bagaimana nanti ketika posisi seorang anak ini bingung, saya ingin ikut agama ayah atau ibu begitu. Jadi kan itu juga merupakan sebuah problem baru di dalam pernikahan itu. Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Silakan saya ingin tanggapan Ustaz. Mungkin menjawab dari pertanyaan Mbak Jar, bagaimana kita menjalankan tentang yang beda agama itu. Besar kemungkinan adanya perceraian, permasalahan. Kita kembali lagi, itu kan menjadi urusan keluarganya masing-masing. Jikalau kita keluarga udah menyatu, maka sama agama juga tidak akan terjadi permasalahan. Kan banyak perceraian antara Islam sama Islam juga. Itu kembali kepada urusan keluarganya masing-masing. Oke, terima kasih. Cukupkan ya. Oke, ini menarik diskusi hari ini terkait dengan pernikahan beda agama. Silakan aplaus untuk kalian sendiri. Oke, sebelum kita kasih kesimpulan, saya minta untuk closing statement dari tim kontra dulu. Ya, closing. Silakan, 1 menit. Oke, saya dari tim kontra ingin memberikan closing statement ya dari pernyataan kami bahwa kami tetap tidak setuju dengan adanya pernikahan beda agama, karena lagi-lagi kita harus mengedepankan apa yang harus terjadi kedepannya dalam suatu rumah tangga itu. Gak mungkin kalau misalkan satu agama Islam, satu Kristen kemudian menikah, mempunyai anak, anaknya bingung nih mau pilih agama ayah atau ibu, masa anaknya mau jadi ateis begitu. Kan dalam bernegara itu harus mempunyai agama kan. Jadi kalaupun ingin menyatukan dua insan tersebut, harus salah satunya mengalah, atau jembatan lain yang ingin dibangun mungkin adanya undang-undang yang baru yang mengatur tentang adanya pernikahan beda agama agar tidak simpang siur begitu. Mungkin itu saja dari tim kontra. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Sudah. Terima kasih. Silakan saya minta closing statement dari tim pro. Siapa? Iya, oke. Silakan. 1, 2, baik. Closing statement dari tim pro yaitu di mana menikah adalah sebuah hak setiap orang untuk menikah dengan adanya perbedaan ras, agama, budaya dan perbedaan dari setiap kedua belah pihak. Menanggapi tentang agama yang akan dianut oleh sebuah dari keturunan hasil perbedaan dan pernikahan beda agama dari Mbak Sarti, yaitu di mana-mana anak yaitu dari keturunan dari seorang ayah. Ketika sudah berumur 17 tahun dia berhak untuk memilih untuk menganut agamanya ibu atau ayah. Jadi di mana pernikahan perbedaan agama ini disahkan untuk dilakukan ketika bisa menganut agamanya salah satu dari
belah pihak pernikahan perbedaan agama tersebut. Terima kasih. Ingin lagi? Silakan. Intinya gini, kita dari tim pro Mahkamah menyetujui tentang pernikahan beda agama karena pernikahan beda agama ini tidak diatur dalam undang-undang. Bagaimana jika tidak diatur dalam undang-undang itu dijalankan sah-sah saja karena kita negara hukum yang harus menjalankan tentang hukum itu tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Biar tidak sesat, saya minta pencerahan dari pasien dulu, biar kita ini tidak tersesat terlalu jauh. Kalau kita tersesat di jalan yang benar, gak usah, gak apa-apa. Biar nanti tidak menimbulkan sebuah spekulasi yang buruk, katakanlah seperti itu, atau yang katakanlah yang melanggar atau tentang keyakinan kita. Saya minta Pak Zain dulu untuk meluruskan bagaimana yang semestinya atau kondisi bagaimana terkait dengan pernikahan beda agama. Silakan Mas Zain, terakhir. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman sudah melaksanakan diskusi ini dengan sangat baik. Masing-masing sudah berargumentasi dan saya perhatikan argumentasinya juga sama-sama kuat. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang sesat juga, Mas Os. Karena kita ini konteksnya akademik ya. Tidak ada di sini saling vonis ini sesat atau ini tidak sesat. Semua kita berikhtiar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Apalagi jelas tadi disebutkan bahwa norma yang mengatur tentang perkawin beda agama itu kosong. Tugas kita adalah melakukan yang kita sebut fact-finding. Fact-finding itu adalah bagaimana kita menemukan hukumnya. Dan sampai sekarang kita masih dalam proses untuk terus menemukan hukumnya. Nah, hukum yang lalu mengatakan tidak boleh sehingga tidak dikabulkan atau ditolak. Hukum yang baru saja ditemukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan perkahwinan agama dikabulkan sehingga konsekuensinya dibolehkan berdasarkan putusan itu. Nah, ini kan bukti bahwa kita dalam proses menemukan hukum, ya kan? Ini kan terus berproses. Sangat mungkin loh. Apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ini nanti akan terus berproses kepada putusan yang lain. Apalagi tadi dengar bahwa ada gugatan dari 4 orang itu, Mas Os, ya saya kurang paham itu ada 4 orang yang menggugat Pengadilan Negeri terkait putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan beda agama. Setelah gugatan itu kita juga tidak akan tahu hukum atau temuan hukum yang mana lagi yang akan dikeluarkan oleh pengadilan terkait boleh tidaknya perkawinan beda agama. Oleh karena itu saya hanya ingin menegaskan teman-teman sekalian bahwa posisi kita sebagai akademisi di sini jangan mau hanya berhenti untuk mengikuti yang pro saja atau untuk mengikuti yang biarlah ini bergulir seperti hukum yang lain berproses untuk menemukan kebenarannya, begitu ya. Kita sama-sama mengawalnya dalam konteks akademik. Siapa tahu saatnya nanti Indonesia akan benar-benar menemukan hukum yang tepat terkait dengan perkawinan beda agama. Saat ini sikap kita sebagai akademisi harus memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan yang sama, memberikan hak yang sama bagi mereka yang pro maupun bagi mereka yang kontra. Kalau dulu kita mengapresiasi putusan pengadilan yang menolak perkawinan beda agama dengan pertimbangannya, kenapa sekarang kita ini emosi misalnya ketika ternyata ada putusan pengadilan lain yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan pertimbangannya juga gitu. Jadi kita harus fair. Jadi dalam konteks akademik kita harus fair, memberikan kesempatan yang sama bahwa masing-masing ide, masing-masing gagasan itu punya potensi yang sama untuk menemukan kebenarannya masing-masing. Saya tidak tahu pada akhirnya yang mana yang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, sebagai hukum yang tepat untuk perkawinan beda agama. Apakah Pengadilan Negeri Surabaya ataukah nanti putusan Pengadilan Negeri yang lain? Kita tunggu saja ya. Jadi sekali lagi
selama masih belum diatur secara tegas, belum jelas, jangan berharap kita bisa segera menemukan hukumnya. Ini buktinya sampai sekarang, ya, gara-gara belum diatur secara tegas, secara jelas, sampai sekarang kita masih mencari-cari mana yang tepat gitu kan untuk konteks di Indonesia, iya kan? Apalagi kita juga tahu jargonnya pasangan-pasangan muda sekarang yang selalu mengatakan cinta itu universal, iya kan? Bisa hinggap kepada insan siapa saja, artinya insan manapun, ya. Tidak terikat dengan status, termasuk status agama. Ya kan ada yang selalu mengatakan begitu, cinta itu universal, sehingga sulit dibatasi dengan regulasi apapun. Ya kan? Nah, buktinya apa? Walaupun tadi dikatakan masing-masing agama hukumnya jelas melarang itu. Di dalam hukum Islam, ya, fikih yang dominan itu melarang perkawinan beda. Di kalangan Kristen juga ada doktrin yang mengatakan bahwa dilarang menikah dengan yang tidak seiman. Di agama lain mungkin juga punya fikih yang sama, ya. Bagaimana mereka menjaga iman umatnya masing-masing. Kita juga sama. MUI juga melarang itu di 2014 fatwa MUI. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi juga melarang itu. Nah, sekali lagi, biarlah ini menjadi sebuah ikhtiar kita semua untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam usaha menemukan hukum bagi perkawinan beda agama. Ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan mana yang benar karena memang ini masih terus berproses, ya kan? Jadi sekali lagi jangan jangan kemudian terburu-buru menganggap semuanya final, karena kita tidak tahu setelah putusan pengadilan negeri Surabaya ini akan ada putusan pengadilan yang lain. Saya kira itu Mas Os. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sudah berdiskusi bersama kita di kelas 2020B ini. Saya kembalikan kepada Mas Os. Baik, terima kasih. Oke, kesimpulannya tadi dari apa yang disampaikan Mas Zain dan teman-teman terkait dengan pro dan kontra, saya nilai teman-teman di sini saya pastikan punya pikiran. Karena saya katakan, seseorang yang punya pikiran dia berani dibantah. Karena seseorang yang akan punya pikiran, yang namanya juga pikiran, maka harus ada yang membantah. Kalau tidak ada yang membantah, berarti dia tidak punya pikiran. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kita semua.